Selamat bertemu kembali sahabat Cendikia Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tips atau cara pemanfaatan PowerPoint supaya tampilan PowerPoint kita menjadi bagus. Nah, khususnya pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada penggunaan yang namanya Smart Art Graphic. Nah, teman-teman sahabat Cendikia Channel, PowerPoint itu sekarang sudah lama sebetulnya sudah mengeluarkan fasilitas Smart Art Graphic, sehingga beberapa tampilan PowerPoint itu sudah bisa kita sesuaikan dengan selera kita dan juga tentu disediakan template-nya oleh PowerPoint itu sendiri. Baik, yang pertama ini saya sudah menyiapkan beberapa bahan PowerPoint yang akan kita ubah tampilannya supaya menjadi lebih baik. Ya, misalnya yang pertama ini saya di slide pertama daftar buah tropis. Nah, ini akan kita buat bagaimana daftar buah tropis ini supaya menjadi lebih menarik. Nah, caranya setelah ini kita ketikkan di PowerPoint sebagaimana biasanya. Nanti fontnya silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini kemudian langsung kita klik saja. Di atas ini ada Convert to Smart Art Graphic. Ya, kita klik. Nah, ini sebetulnya bisa kita langsung pilih sesuai dengan selera kita. Tetapi kalau kita ingin lebih spesifik, klik di bawah ini More Smart Art Graphic. Kita klik saja. Nah, karena ini merupakan daftar, maka kita pilih yang list. Ya, kita pilih yang list. Nah, di sini ada banyak pilihan yang termasuk kategori list ini. Ya, misalnya kita pilih yang ini saja, misalnya. Ya, kita pilih OK. Nah, di situ sudah ada berbagai macam bentuk yang sudah sangat menarik sekali. Tinggal kita mempercantiknya lagi dengan trik-trik berikutnya. Nah, ini misalnya warnanya kita bedakan. Misalnya kita pilih boleh dibuat warna-warni seperti ini, boleh dibuat yang selaras dengan gradasi dan seterusnya. Ya, misalnya kita pilih yang seperti ini, ya. Kita pilih yang warna-warni. Nah, yang tadi pilihan kita kebetulan ini juga ada fasilitas untuk memberikan gambar. Ya, jadi misalnya ini pisang, ini tinggal kita klik saja ini pada bagian gambar di tengah ini kita klik. Nah, kita pilih saja online pictures. Kita tunggu dulu koneksinya. Nah, ini kita sudah disediakan, misalnya kita pilih pisang. Kita ketikkan saja pisang atau banana. Boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia. Kemudian kita enter. Ya, kita tunggu dulu. Nah, ini ada banyak pilihan gambar pisang. Tinggal kita pilih mana yang sesuai dengan selera kita atau yang kita anggap bagus gambarnya. Misalnya kita pilih yang ini, pisang. Kita klik, kemudian kita klik insert. Ya, ditunggu dulu sambil proses. Nah, sudah keluar. Demikian pula yang jeruk, kita klik jeruk. Kita pilih online pictures. Kita ketikkan jeruk. Kemudian enter. Ya, akan dicarikan gambar jeruk. Misalnya kita pilih yang ini saja, yang satu saja, jeruk. Kemudian kita klik insert. Kita tunggu dulu. Ya, oke. Kemudian mangga. Kita klik mangga. Kita klik online pictures. Ya, kita ketikkan mangga. Kemudian enter. Ya, di situ ada banyak pilihan. Tinggal dipilih mana yang sesuai dengan selera atau kebutuhan kita masing-masing sesuai dengan PowerPoint yang kita siapkan. Misalnya kita pilih gambar mangga, nah yang ini misalnya. Kita klik insert. Oke, kemudian kita tunggu. Berikutnya durian, kita klik pada gambarnya durian. Kita klik online pictures. Kemudian kita ketikkan durian. Enter. Ya,
Kemudian kita pilih misalnya gambar yang ini. Kemudian kita klik insert. Ya, kita tunggu dulu. Berikutnya Manggis. Kita klik saja di sini. Klik Manggis, online pictures, atau kalau punya stok nanti pilih from file juga boleh. Kita pilih Manggis. Kemudian kita ketikkan Manggis, kemudian enter. Ya, kemudian kita pilih misalnya gambar yang ini. Kemudian setelah diklik, kita klik insert. Oke. Ya, kita tunggu dulu, masih mencari. Ya, sudah. Nah, kemudian di Smart Art kita juga bisa memilih Smart Art Style. Misalnya kita pilih yang ini, gambarnya akan berubah, tampilannya akan berubah. Yang ini yang kesannya 3 dimensi juga bisa kita pilih. Misalnya ini kita pilih ya, seperti ini. Nah, seperti itu dan seterusnya sesuai dengan selera dan kebutuhan presentasi kita. Nah, misalnya kita pilih yang ini. Nah, kemudian di atas ini daftar buah tropis ini juga bisa kita buat smart art-nya. Kita tinggal klik saja. Nah, sepertinya ini yang lebih cocok. Nah, kita klik vertical bullet list misalnya. Ya, oke, kemudian kita pilih apakah warnanya mau diubah atau tidak. Kalau mau diubah, kita klik pada change colors. Kita pilih sesuai dengan seleranya. Misalnya tidak usah diubah atau diubah lah, ini sesuai dengan selera kita masing-masing. Misalnya kita pilih yang ini, dark to fill ini. Kemudian ini smart art style-nya juga bisa kita pilih. Misalnya kita tentukan yang ini saja. Ya. Selesai. Ini contoh mempercantik daftar list ya dengan PowerPoint. Kemudian di slide kedua. Slide kedua ini saya akan mencoba atau kita akan mencoba membuat daftar urutan proses. Nah, kita klik aja di sini pada bagiannya. Nah, ini contoh misalnya tahap infeksi COVID-19 mulai dari penyebaran droplet, kemudian virus menginfeksi, terjadi reaksi imunitas non-spesifik, kemudian pembentukan antigen dan pembentukan antibodi dan seterusnya. Ini hanya sekedar contoh. Ya, tidak usah diperdebatkan urutannya. Kita pilih saja atau kita klik pada Smart Art Graphic ini, kemudian kita pilih more Smart Art Graphics, kemudian kita pilih proses. Oke, ya, tinggal mana yang akan digunakan. Misalnya kita pilih prosesnya, misalnya kita pilih yang ini. Nah, kita klik OK. Nah, sudah jadi. Nah, ini tahapan-tahapannya digambarkan dalam bentuk grafik proses. Atau kalau misalnya ini kita ragu-ragu dengan pilihan kita, tinggal pilih saja di atas ini. Misalnya seperti ini. Nah, biasanya kalau tahun-tahun ini lebih cocok yang model ini. Nah, bisa juga sih yang seperti ini atau seperti itu. Ya, dan seterusnya kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita dalam menampilkan grafik. Misalnya yang kita buat seperti ini juga bisa. Ya. Jadi ini sangat banyak pilihannya untuk daftar list. Ya. Misalnya kita buat yang tampilan seperti ini. Nah, kita pilih. Nah, ini gambaran anak panah ke kanan ini menunjukkan arah prosesnya. Kemudian kita bisa pilih change color. Setiap tahapan apakah mau diberi warna berbeda atau tidak. Kalau misalnya diberi warna berbeda, misalnya kita pilih yang ini atau pilih yang itu sesuai dengan seleranya masing-masing. Nah, ini. Kemudian ini smart art style-nya juga masih bisa kita pilih lagi. Misalnya kita pakai yang ini atau pakai yang itu. Ya, misalnya kita pilih yang ini. Ya. Kemudian setelah kita pilih sesuai dengan selera kita dan kebutuhan, ya, kemudian ini
judulnya juga kita gunakan Smart Art Graphic ya, sama seperti tadi. Bisa pakai yang ini. Warnanya apakah mau dibuat berbeda dari pilihan yang sudah ada atau tetap saja? Ya, misalnya kita menggunakan yang seperti ini. Nah, ini ada pilihan sama seperti tadi. Ya, sesuai dengan selera kita masing-masing. Oke, itu contoh kedua yang menggambarkan sebuah proses. Jadi ini ada urutan atau tahapan-tahapan yang digambarkan dengan anak panah. Kemudian berikutnya ini contoh yang tampilan siklus. Contoh tampilan siklus. Nah, ini contohnya adalah tahapan lesson study, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, dan seterusnya. Nah, ini kalau siklus kita tinggal pilih aja ini convert to Smart Art Graphic, kemudian kita pilih more Smart Art Graphic, kemudian kita pilih cycle. Nah, tinggal mana yang model akan kita gunakan. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, kita klik aja, kemudian klik OK. Nah, sudah jadi. Nah, gambarnya mau dibuat sama atau berbeda sesuai dengan selera masing-masing. Misalnya dibuat seperti ini, warnanya berbeda, atau seperti itu, atau ini yang berbeda sama sekali. Nah, kemudian kita pilih yang stylenya, Smart Art Style. Ya, atau dibuat yang 3 dimensi, juga boleh. Nah, ini kemudian judulnya sama, kita pakai Smart Art saja. Kita klik di sini. Ya, warnanya kita ubah misalnya menjadi seperti ini, kemudian Smart Art-nya kita ganti sesuai dengan mana yang cocok menurut Anda, tergantung selera masing-masing. Ini contoh siklus. Berikutnya adalah contoh dari hierarki. Jadi kadang-kadang kita ingin menampilkan hierarki dari sebuah organisasi misalnya, atau hierarki pengetahuan dan seterusnya. Nah, ini contoh saya menampilkan struktur pemerintahan, ini yang mudah saja. Kita klik convert to Smart Art Graphic, kita pilih more Smart Art Graphics, kita pilih hierarki. Nah, misalnya kita pilih seperti ini, kita klik organization chart, kita klik OK. Ya. Nah, kalau ingin mengubah tinggal dipilih di sini. Ya, sesuai dengan selera kita atau kebutuhan masing-masing. Ya. Oke, nah sebelum kita memilih, perlu saya ingatkan untuk kita Ctrl Z dulu ya, supaya tampilannya kembali seperti semula. Untuk hierarki, maka ini setiap level itu harus berada pada level yang sama. Nah, harus menggambarkan levelnya maksudnya. Jadi misalnya presiden, nah, kalau tidak ada jabatan yang setara dengan presiden misalnya, maka di bawahnya dibuat level yang berbeda. Nah, gubernur itu ada di bawah presiden, maka caranya ini kita klik di sini, ini increase list level atau decrease list level. Misalnya kalau ini kita increase, maka ini menjadi ini kita klik di sini. Nah, kalau seperti ini, Gubernur Jawa Barat itu sejajar dengan presiden kedudukannya. Tapi kan ini tidak benar. Maka ini kita turunkan levelnya, increase list level. Kita naikkan levelnya. Ya, oke. Demikian pula, jadi kalau ini posisinya berbeda, menggambarkan level yang berbeda. Oke, langsung saja. Ini dari contoh yang ada ini kita buat struktur hierarkinya. Ya, kita pilih more Smart Art Graphic, kita pilih yang hierarki, kemudian kita pilih mana yang sesuai dengan selera kita. Kita klik OK misalnya, nanti kalau tidak sesuai, kita bisa menggunakan model yang lain. Misalnya kita pilih yang ini, atau dibuat seperti itu. Ya, tergantung dari selera kita masing-masing. Nah, ini contoh ya. Oke. Oke, misalnya kita pilih yang ini. Ya, apakah warnanya mau diubah? Misalnya mau diubah, tinggal mengubah dengan cara change colors.
Ya, kita pilih yang smart style-nya. Nah, ini contoh ya. Kemudian judulnya juga bisa kita gunakan dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Warnanya kita ubah misalnya. Ya, kemudian kita pilih stylenya. Selesai. Ini contoh hierarki. Berikutnya itu adalah contoh tentang yang lain ya. Ini kita pilih more smart art graphic. Nah, ini kali ini kita mencontoh relationship. Nah, ini contoh saja. Kita pilih yang funnel ini misalnya. Kita pilih OK. Iya. Nah, ini gambarannya sangat bagus. Ya, kalau pengen mengubah dengan model yang lain ya tinggal klik mana yang paling sesuai ya. Ya, tentu ini akan sangat menyesuaikan dengan kebutuhan kita di dalam membuat PowerPoint. Ini contoh. Oke, warnanya apakah mau dibuat berbeda? Kalau mau dibuat berbeda tinggal pilih yang ini. Kemudian stylenya. Nah, ini contoh. Atau dibuat yang seperti ini. Ya, semuanya tergantung selera dan kebutuhan kita di dalam menampilkan PowerPoint. Ya, misalnya kali ini kita pilih yang ini. Nah, ini bisa kita besarkan, tinggal ditarik seperti biasanya. Kalau hurufnya mau ditebalkan, ini tinggal ditekan Ctrl B. Ya, semuanya sudah menjadi tebal. Atau ternyata sudah kita tetapkan kok masih pengen berubah ya, tinggal diubah saja di sini. Misalnya seperti ini, atau seperti itu, atau yang ini. Nah, oke, kemudian judulnya juga bisa kita ubah sama seperti tadi. Caranya ya, pakai smart art graphic. Ya, kita ubah warnanya. Ya, misalnya kita pakai warna yang ini. Oke, selesai. Nah, ini contoh menampilkan atau membuat daftar dengan smart art graphic ya, dengan berbagai macam contoh ya. Teman-teman nanti bisa memilih sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Sehingga ini kalau kita tampilkan ya di slideshow F5 ya, tampilannya menjadi lebih bagus. Ya. Oke. Demikian teman-teman cara memanfaatkan smart art graphic. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ketikkan komen, like, subscribe, dan share. Sampai ketemu pada video berikutnya.